Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita lihat ya hari kemarin pertemuan yang begitu nampak sekali keguyubannya antara PKS, Demokrat, Nasdem, Pak Anies, dan nampaknya yang mewakili dari relawan ya, atau yang nanti akan memimpin relawan nasional, Pak Sudirman Said. Ini fotonya ada di sebelah sini nih, Pak Sudirman, dia mantan menteri. Dan di paling depan ada Kang Aher, Ahmad Heriawan. Ini sudah lama nggak muncul di media ya. Tapi beliau juga nampak sepertinya sih, ya kalau bicara orang-orang PKS, memang nampak sekali kematangan dalam berpolitiknya ya. Mereka tidak ngoyo gitu, tidak ambisius untuk harus calonnya dari PKS. Memang yang dicalonkan oleh PKS Kang Aher ya, Ahmad Heriawan, 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan prestasi yang moncer, dengan usahanya yang luar biasa, akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat Jawa Barat, memimpin 2 periode di Jawa Barat. Tentu prestasinya pun berjibun, tidak kalah hebatnya lah dengan Anies Baswedan. Hanya bedanya yang satu di Jakarta, etalase Indonesia gitu, yang satu di Jawa Barat, meskipun provinsi terbesar, tapi ya sorotan media tidak sebanyak ke Jakarta. Saya ingin menceritakan bahwa ada bocoran. Saya kira ini bocoran karena belum terkonfirmasi dengan valid. Ini memang beritanya dari media mainstream, termasuk media mainstreamnya dari merdeka.com. Nah, itu dikabarkan bahwa PKS ditawari 2 kursi menteri. Ya, kalau bukan oleh Pak Jokowi, oleh siapa? Oleh jajarannya gitu. 2 menteri untuk menggeser siapa? Ya kemungkinan untuk menggeser para menteri dari Nasdem. Nasdem itu ada apa? Menkominfo ya, sama satu lagi menteri apa? Pertanian apa itu ya, lupa saya. Tapi yang pasti ini kan upaya untuk menghancur leburkan koalisi. Kalau saja, nah ini kan, kalau saja PKS mau menerima 2 kursi menteri dari Pak Jokowi, kan lumayan 2 tahun untuk membangun masa, mendapatkan sorotan publik, mendapatkan uang juga yang cukup banyak, barangkali begitu. Pasti ya sudah, ini acara terakhir pertemuan PKS Demokrat Nasdem. Cuman kan rupanya PKS ya seperti kita ketahui juga selama ini partai yang paling konsisten berada di jalur oposisi. Bahkan setelah dikhianati oleh Gerindra sekalipun. Kan begitu ya. Kemudian di pertengahan Demokrat menunjukkan juga jati dirinya sebagai oposisi gitu. Nah, baik, sekarang kita akan coba bahas sebuah berita bocoran dari pertemuan di sana, bagaimana PKS itu ditawari 2 kursi menteri. Ini ngeri sekali cara-caranya ya, kalau benar. Oke. Dari Merdeka RM Oil ya. Oke, Anies pilih AHY jadi cawapres. Suasana santai dibalut keceriaan tampak dalam pertemuan koalisi perubahan. Koalisi yang beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Di pinggir kolam renang dengan jendela besar terbuka, koalisi pendukung Capres Anies Baswedan ini membahas berbagai hal. Salah satunya sosok calon wakil presiden yang akan diduetkan dengan Anies. Hadir Willy Aditya Nasdem, Teguh Rifki Harsha Demokrat, dan Sohibul Iman PKS sebagai pimpinan dan rombongan tim kecil dari parpol masing-masing. Di tengah obrolan santai tersebut, nah ini beritanya nih, salah seorang peserta rapat nyeletuk PKS ditawari 2 kursi menteri oleh istana. Nah, seorang politikus membocorkan isi rapat tersebut. Nah, siapa nih politikus yang membocorkan? Wah, nggak mau disebut namanya barangkali ya. PKS menolak mentah-mentah tawaran kursi menteri dari istana itu. Istana mana? Istana kepresidenan. PKS menolak, kata sumber itu. Ya kita akui lah ya konsistensi istiqomahnya PKS. Kursi Nasdem mau diganti. Nah ini ganti, barangkali kan yang digantinya kursi Nasdem ya. Melihat adanya godaan tersebut, karena itu dalam pertemuan yang juga dihadiri Sudirman Said, bersepakat koalisi perubahan perlu perkuat parlemen. Kata sumber ini, tidak bisa capres Anies Baswedan dari luar non-parpol. Bisa memicu resisten partai politik. Sehingga muncul 2 calon, yakni Ahmad Heriawan dari PKS dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat.
Kalau Nasdem kan dari awal sudah tegas gitu, tidak akan mencalonkan dari kadernya karena dianggap belum ada yang mumpuni, barangkali begitu ya. Muzamil tak menjawab singkat yang dikirim, tidak menjawab pesan singkat yang dikirim merdeka.com saat dikonfirmasi tentang tawaran 2 kursi menteri dari istana. Belum kali ya. Mungkin sekarang sudah dijawab. Sementara itu, Willy mengakui pertemuan Sabtu tersebut dalam rangka mencari kriteria cawapres untuk Anies Baswedan. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan calon wakil presiden yang cocok mendampingi ABW. Sebelum menentukan siapa calon terbaik yang paling tepat, lanjut Willy, dibuat terlebih dulu kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan nanti, ketiga pihak sama-sama satu tujuan dan langkah. Dalam menentukan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama baik dari internal maupun eksternal yang bukan anggota partai. Yang sudah dilakukan oleh Nasdem barangkali ya. Dan kemudian pertemuan koalisi perubahan berlanjut, giliran di kediaman pribadi Anies Baswedan, Selasa. Rupanya sebelum tim kecil datang, politikus Demokrat Benny Kaharman sempat berbincang 4 mata dengan Anies. Ngapain? Sumber kami membocorkan, nih sumber merdeka.com nih luar biasa nih. Anies mengakui tak mungkin mengambil cawapres dari PKS karena dinamika politik yang terjadi saat ini. Nanti saya dianggap terlalu kanan, kata Anies kepada Benny yang ditirukan sumber. Sumbernya siapa ini? Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya adalah harus menang di pemilu 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi yang tepat dalam menentukan cawapres. Saat ini yang sangat mungkin dengan teori kemenangan itu adalah AHY, ujar Anies lagi kepada Benny, ditirukan sumber. Berarti sumbernya ngikutin Benny Kaharman kayaknya. Benny Harman juga belum bisa dikonfirmasi terkait perbincangannya dengan Anies Baswedan kemarin. Dan saya yakinlah Ahmad Heriawan, PKS, legowo, mereka paham, mengerti, ya nanti dikasih aja porsi menteri yang paling banyak dari PKS kalau Anies terpilih. Kan kurang lebih deal-dealannya begitulah ya, bisa kita bacalah. Baik. Terima kasih untuk diskusi kita siang hari ini yang juga cukup hangat. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita sehari-hari. Sudah mendekati jam 1, sudah makan siang barangkali semuanya ya. Oke, jaga fisik kita semua. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya. Kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.